Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang belimbing, tapi namanya belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini kalau orang Aceh namanya limeng. Kalau orang Sumatera Barat ya balimbing. Kalau orang Melayu, orang Sumatera Melayu ini belimbing asam. Sampai orang Jawa ya belimbing wuluh gitu ya. Pohonnya kecil biasanya, tinggi bisa sampai 10 meter bahkan lebih. Dan ternyata belimbing wuluh ini juga bisa dikatakan tanaman herbal yang banyak khasiatnya. Khasiat dan kegunaan belimbing wuluh antara lain untuk batuk, sariawan, perut yang sakit, gondoken atau gondoken ya, parotitis, rematik, batuk rejan, gusi berdarah ini juga bisa, sakit gigi berlubang, untuk jerawat, untuk panu, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini juga bisa menggunakan belimbing wuluh. Bisa mengatasi kelumpuhan karena sifatnya bisa mengencerkan darah atau memperbaiki fungsi pencernaan dan radang rektum atau radang usus besar. Nah, yang terpenting bagaimana cara penggunaannya, bagian-bagian apa saja yang digunakan. Nah, bagian yang dipakai untuk pengobatan, daunnya bisa, bunganya bisa, dan buahnya juga bisa. Ini untuk kegunaannya, misalnya bunga itu diseduh sekitar 1 genggam bunga belimbing wuluh diseduh, ditambahin gula batu dikit, diminum pagi sama sore. Ini untuk batuk dan sariawan atau stomatitis ini. Diminum pagi sore 1 genggam untuk pagi, 1 genggam untuk sore, diseduh pakai air panas dingin diminum. Bisa juga daunnya untuk perut sakit atau gondongan dan rematik. Kalau buahnya bisa juga untuk mengatasi batuk rejan, gusi berdarah, sariawan, juga sakit gigi yang berlubang, jerawat, panu, tekanan darah tinggi. Nah, untuk pemakaiannya untuk diminum, lihat pada resep yang saya sampaikan bahwa buahnya ini diseduh, dikasih gula sedikit, diminum. Dan juga daunnya juga bisa. Biasanya buahnya ditambah daunnya secukup, daunnya sedikit, setelah dicuci bersih, semuanya digiling halus. Terus bisa juga dibuat bubur, langsung dikonsumsi. Ini untuk gondongan ya, atau gondongan, rematik, jerawat, panu, ini juga caranya begitu. Daun sama buah, daunnya secukupnya dicuci, digiling, buat bubur, diminum. Ya, dimakan kalau bubur. Kalau untuk pegelinu, 1 genggam daun belimbing wuluh yang masih muda, 10 biji cengkeh, 15 biji lada digiling halus, lalu ditambahkan air cuka secukupnya. Lumarkan pada tempat yang sakit. Ini untuk yang pegel ini, misalnya di pinggang, coba dioleskan pakai itu. Pakai ramuan 1 genggam belimbing wuluh yang masih muda, 10 biji cengkeh, 15 biji lada. Nah, ini digiling untuk oles di tempat yang pegel ini. Untuk gondongan 10 ranting muda, batang ranting yang belimbing wuluh yang masih muda ini, dan daunnya, serta 4 butir bawang merah ya, atau berambang, dicuci bersih semua, ditumbuk, dioleskan di tempat yang gondong yang bengkak itu. Untuk batuk pada anak-anak, nah ini untuk anak-anak, segenggam bunga belimbing wuluh ya, ditambahin gula, seduh pakai air 1 cangkir, dingin, diminumkan.
Untuk diminum 2 kali sehari, pagi sore. Pada malam hari bisa juga diminum pada saat perut kosong agar batuknya cepat sembuh. Ya. 25 kuntum bunga belimbing wuluh, 1 jari rimpang temu giring, 1 jari kulit kayu manis. Ini juga bisa dipakai untuk batuk ya. Ditambahin juga rimpang kencur, 1 rimpang kencur dan 2 butir bawang merah. Ditambah lagi misalnya kalau ada daun pegagan dan daun saga. Ini semua dicuci bersih, diseduh dan diminumkan. Sehari 3 kali 3/4 gelas. Untuk batuk rejan ini 10 buah belimbing wuluh dicuci lalu ditumbuk halus, diremas-remas, 2 sendok makan garam, ini dicampur ya. Terus diambil airnya, diminumkan 2 kali, pagi sore, sehingga batuk rejan cepat sembuh. Untuk buah belimbing wuluhnya ini dibuat manisan juga bagus. Ini dibuat manisan ya untuk dikonsumsi. Ini bisa mengatasi untuk membunuh virus-virus jahat. Kalau untuk rematik, ini 100 gram daun muda belimbing wuluh, 10 biji cengkeh dan 15 biji merica. Ini dicuci lalu digiling halus, tambahkan cuka secukupnya. Ini dioleskan pada yang nyeri, yang sakit. Ini sering-sering dioleskan itu. Kalau untuk sariawan, segenggam buah belimbing wuluh dan gula dan diseduh pakai air matang 1 gelas, dingin, diminum. Ini juga membantu untuk membersihkan mulut, bau mulut juga. Caranya kumur-kumur dulu baru ditelan. Kalau untuk jerawat, buah belimbing wuluh secukupnya dicuci lalu ditumbuk halus, diremas dengan air garam. Harus diremas dengan air garam. Terus lakukan untuk digosokkan pada muka. Lakukan setiap hari 3 kali. Paling bagus setelah mandi pagi, siang, dan setelah mandi sore. Untuk panu, kalau untuk panu 10 buah belimbing wuluh yang dicuci halus, digiling halus, tambahkan kapur sirih sekitar secukupnya ya, sekitar 1 jari kelingking itu kapur sirihnya. Semuanya ditumbuk halus, terus digosokkan pada tempat yang ada panunya. Lakukan sehari 2 kali. Karena belimbing wuluh sangat banyak manfaatnya, sifat kimiawi dan efek farmakologisnya resep belimbing wuluh tadi. Ini sifatnya bisa menghilangkan sakit terkait analgesik, memperbanyak pengeluaran empedu, anti radang, peluru kencing. Kandungan kimianya batang saponin, tanin, glukosid, kalsium oksalat. Ini kandungan kimia dari batangnya. Sulfur, asam format. Dari daunnya tanin, sulfur, asam format, peroksida, kalsium oksalat, dan kalium sitrat. Ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam pengobatan secara alami. Semoga uraian paparan terkait manfaat atau kegunaan belimbing wuluh lebih jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.